Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi tentang pengakuan pendapatan. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Arindia Nur Aini dengan NPM 19106310300067 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Uswatun Fadila Marpaun, NPM 191063103352. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pengakuan pendapatan. Menurut G.S. Wegan, pengakuan atau recognition adalah proses pencatatan item-item dalam ayat-ayat jurnal, di mana untuk setiap item yang diakui harus memenuhi salah satu dari definisi dari unsur laporan keuangan. Sementara itu, untuk pendapatan adalah arus masuk aktiva dan atau penyelesaian kewajiban akibat penyerahan atau produksi barang, pemberian jasa, atau kegiatan menghasilkan laba lainnya yang membentuk operasi utama atau inti perusahaan yang berkelanjutan selama suatu periode. Pengakuan pendapatan diklasifikasikan menurut sifat transaksi. Secara umum, pedoman untuk pengakuan pendapatan cukup luas. Prinsip pendapatan atau Revenue Recognition Principle menetapkan bahwa pengakuan pendapatan yang tepat meliputi 3 hal. Yang pertama, pendapatan direalisasi apabila barang dan jasa ditukar dengan kas atau klaim atas kas yaitu piutang. Yang kedua, pendapatan dapat direalisasi apabila aktiva yang diterima dalam pertukaran segera dapat dikonversi menjadi kas atau klaim atas kas dengan jumlah yang diketahui. Yang ketiga, pendapatan dihasilkan atau earned apabila entitas bersangkutan pada hakikatnya telah menyelesaikan apa yang seharusnya dilakukan untuk mendapat hak atas manfaat yang dimiliki oleh perusahaan itu, yakni apabila proses menghasilkan laba telah selesai atau sebenarnya telah selesai. Selanjutnya ada diagram transaksi pendapatan. Pertama, jenis pendapatannya itu pertama penjualan produk dari persediaan. Uraian pendapatannya pendapatan dari penjualan. Waktu pengakuan pendapatannya tanggal penjualan atau tanggal penyerahan. Yang kedua, pemberian jasa. Uraian pendapatannya pendapatan dari fee atau jasa. Lalu waktu pengakuan pendapatannya, jasa sudah dilaksanakan dan dapat ditagih. Yang ketiga, memperbolehkan penggunaan aktiva. Uraian pendapatannya pendapatan dari bunga, sewa, dan royalti. Waktu pengakuan pendapatannya dengan berlalunya waktu atau ketika aktiva digunakan. Dan yang keempat, penggunaan aktiva selain persediaan. Uraian pendapatannya itu keuntungan atau kerugian atas disposisi. Nah, waktu pengakuan pendapatannya itu tanggal penjualan atau pertukaran. Selanjutnya, pengakuan pendapatan sebelum penyerahan. Pengakuan dapat dilaporkan sebelum barang jadi dikirim atau kontrak jasa diselesaikan untuk tujuan tertentu. Biasanya hal itu terjadi ketika periode konstruksi aktiva yang dijual atau periode pemberian relatif panjang, misalnya lebih dari 1 tahun. Pendapatan kontrak konstruksi diukur pada nilai wajar dari imbalan yang diterima atau yang akan diterima. Pengukuran pendapatan kontrak dipengaruhi oleh bermacam-macam ketidakpastian yang tergantung pada hasil peristiwa yang akan datang. Estimasi seringkali harus direvisi sesuai dengan realisasi. Oleh karena itu, jumlah pendapatan kontrak dapat meningkat atau menurun dari suatu periode ke periode. Selanjutnya ada metode dalam pengakuan pendapatan sebelum penyerahan barang atau jasa. Menurut G.S. Wegan, ada 2 pendekatan dalam pengakuan pendapatan sebelum barang atau jasa diberikan, yaitu metode persentase penyelesaian dan metode kontrak selesai. Untuk yang pertama yaitu metode persentase penyelesaian. Pendapatan dan laba kotor diakui setiap periode berdasarkan kemajuan proses konstruksi, yaitu persentase penyelesaian. Biaya konstruksi ditambah laba kotor yang dihasilkan sampai hari ini diakumulasi dalam sebuah akun persediaan, yaitu konstruksi dalam proses. Dan termin diakumulasi dalam akun kontrak persediaan, yaitu tagihan atas konstruksi dalam proses. Konsepsi umum dari akuntansi persentase penyelesaian. Menurut metode persentase penyelesaian, pendapatan dan biaya diakui sesuai dengan kemajuan dalam menyelesaikan kontrak dan tidak menangguhkan pengakuan unsur-unsur ini sampai kontrak diselesaikan. Selanjutnya ada kondisi-kondisi yang diperlukan untuk menggunakan akuntansi persentase penyelesaian. Sebagian besar jenis kontrak jangka pembangunan jangka panjang harus dilaporkan dengan memakai metode persentase penyelesaian. Unsur-unsur yang harus ada jika akuntansi persentase penyelesaian akan digunakan yaitu: yang pertama, taksiran yang handal dapat dibuat mengenai sejauh mana kemajuan atau progres pendapatan kontrak dan biaya kontrak mendekati penyelesaian. Yang kedua, kontrak itu sendiri harus menetapkan dengan jelas pelaksanaan hak mengenai barang-barang atau jasa-jasa yang akan disediakan dan diterima oleh para pihak yang bersangkutan, pertimbangan yang akan dipertukarkan, dan cara serta syarat-syarat penyelesaian. Yang ketiga, pembeli dapat diharapkan untuk memenuhi kewajibannya menurut kontrak. Dan yang keempat, kontraktor dapat diharapkan untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan kontrak. Untuk yang selanjutnya, mengukur persentase penyelesaian.
Ada dua kategori untuk mengukur kemajuan suatu kontrak, yaitu ukuran masukan atau input measures dan ukuran keluaran atau output measures. Untuk yang pertama yaitu ukuran masukan, dibuat sehubungan dengan upaya atas biaya yang dicurahkan untuk suatu kontrak. Ukuran ini meliputi metode biaya ke biaya atau cost to cost method dan variasi dari metode usaha yang dicurahkan atau effort expended method. Untuk metode persentase penyelesaian ukuran masukan yang pertama, ada metode biaya ke biaya atau cost to cost method. Menurut metode ini, tingkat penyelesaian ditentukan dengan membandingkan cost yang sudah dikeluarkan dengan taksiran terbaru mengenai jumlah total cost yang diharapkan untuk menyelesaikan proyek. Laba tahun berjalan ditentukan dengan cara persentase yang dihasilkan dari perbandingan antara cost yang sudah dikeluarkan dan jumlah total cost yang diharapkan dikalikan dengan laba bersih yang diharapkan dari proyek. Beberapa cost yang dikeluarkan pada tahap awal kontrak harus diabaikan dalam menerapkan metode ini, karena biaya ini tidak secara langsung berhubungan dengan usaha yang dicurahkan untuk kontrak tersebut. Pengukuran kemajuan pekerjaan, ukuran yang paling populer adalah cost to cost basis. Untuk rumusnya yaitu cost incurred to date dibagi most recent estimate of total cost sama dengan percent complete. Persentase penyerapan biaya dapat digunakan untuk menaksir persentase pendapatan atau laba kotor kontrak jangka panjang. Contoh soal, pada tanggal 1 Januari 1996, PT ABC Konstruksi mendapat kontrak dengan total harga 3 juta. Laba yang diharapkan sebesar 400.000. Dengan kata lain, total cost kontrak diperkirakan sebesar 2.600.000, di mana 3 juta dikurangi 400.000. Pembangunan diselesaikan dalam periode 3 tahun, dan data cost dan persentase biaya berikut dikumpulkan selama waktu tersebut. Tabelnya pada tahun 1996, biaya aktual yang terjadi atau yang dikeluarkan sebesar 1.092.000. Taksiran biaya untuk menyelesaikannya itu 1.508.000, di mana didapatkan dari taksiran awal 2.600.000 dikurangi 1.092.000. Lalu total cost-nya 2.600.000. Cost percentage-nya 1.092.000 dibagi 2.600.000 dikali 100%, maka hasilnya 42%. Lalu tahun 1997, biaya yang dikeluarkan sebesar 832.000, maka biaya aktual tahun 1997 1.092.000 ditambah 832.000, hasilnya 1.924.000. Taksiran awal sebesar 676.000 didapat dari taksiran awal sebesar 2.600.000 dikurangi biaya aktual tahun 1991 sebesar 1.092.000 dan biaya aktual tahun 1991 832.000, maka hasilnya 676.000. Lalu total cost-nya 2.600.000 dan cost percentage-nya 1.924.000 dibagi 2.600.000 dikali 100%, maka hasilnya 74%. Lalu tahun 1998, biaya yang dikeluarkan sebesar 700.000, maka totalnya biaya aktualnya 2.624.000. Taksiran biayanya sudah habis 0, lalu total cost-nya 2.624.000, maka cost percentage-nya 2.624.000 dibagi 2.624.000 dikali 100%, hasilnya 100%. Peran masukan yang kedua yaitu export expense method didasarkan pada ukuran tertentu dari pekerjaan yang dilaksanakan. Ukuran ini meliputi jam kerja, upah buruh, jam mesin, atau kuantitas bahan. Contohnya, jika ukuran dari pekerjaan dilaksanakan terhadap taksiran seluruh jam kerja akan memberikan presentasi yang akan digunakan dalam mengukur laba yang dihasilkan. Lalu, metode presentasi penyelesaian yang kedua itu ada ukuran keluaran. Didasarkan pada unit yang dihasilkan dan pertambahan nilai. Contohnya itu proyek jalan raya, maka ukuran penyelesaiannya adalah rasio dari panjang jalan yang sudah diselesaikan terhadap panjang jalan menurut kontrak. Metode pengakuan pendapatan sebelum penyerahan barang atau jasa yang kedua itu metode kontrak selesai. Pendapatan dan laba kotor hanya diakui pada saat kontrak diselesaikan. Biaya konstruksi diakumulasi dalam suatu akun persediaan atau konstruksi dalam proses, dan termin diakumulasi dalam akun kontrak persediaan atau tagihan atas konstruksi dalam proses. Metode kontrak selesai akan dipakai jika suatu perusahaan terutama mempunyai kontrak jangka pendek, kedua kondisi-kondisi untuk presentasi penyelesaian tidak terpenuhi, yang ketiga jika ada ketidakpastian yang melekat dalam kontrak konstruksi atau construction contract adalah suatu kontrak yang dinegosiasikan secara khusus untuk konstruksi suatu aset tunggal, misalnya untuk membangun jembatan, bangunan, bendungan, pipa, jalan, kapal, dan terowongan, atau suatu kombinasi aset yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan pokok penggunaan.
misalnya konstruksi kilang-kilang minyak atau bagian-bagian lain yang kompleks dari pabrik atau peralatan. Lalu ada kontrak konstruksi yang diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu kontrak biaya plus atau cost plus kontrak. Adalah kontrak konstruksi yang mana kontraktor mendapatkan penggantian untuk biaya-biaya yang telah diizinkan atau telah ditentukan ditambah imbalan dengan persentase terhadap biaya atau imbalan tetap. Yang kedua ada kontrak harga tetap atau fixed price contract. Adalah kontrak konstruksi dengan syarat bahwa kontraktor telah menyetujui nilai kontrak yang telah ditentukan atau tarif tetap yang telah ditentukan per unit output yang dalam beberapa hal tunduk pada ketentuan-ketentuan kenaikan biaya. Untuk selanjutnya ada tipe kontrak pada proyek konstruksi jangka panjang adalah yang pertama, kontrak harga satuan atau unit price contract. Yang kedua, kontrak biaya plus jasa atau cost plus fee contract. Yang ketiga, kontrak biaya menyeluruh atau lump sum contract. Pemilihan jenis kontrak yang sesuai untuk suatu proyek konstruksi lebih didasarkan pada karakteristik dan kondisi proyek. Untuk yang pertama ada kontrak harga satuan atau unit price contract. Dalam menggunakan kontrak jenis ini, kontraktor hanya menentukan harga satuan pekerjaan. Kontraktor perlu memperhitungkan semua biaya yang mungkin dikeluarkan pada item penawarannya, seperti biaya overhead dan keuntungan. Jenis kontrak ini digunakan jika kuantitas aktual masing-masing item pekerjaan sulit untuk diestimasi secara akurat sebelum proyek dimulai. Untuk menentukan kuantitas pekerjaan yang sesungguhnya, dilakukan pengukuran atau opnam bersama pemilik dan kontraktor terhadap kuantitas terpasang. Kelemahan dari penggunaan kontrak jenis ini yaitu pemilik tidak dapat mengetahui secara pasti biaya aktual proyek hingga proyek itu selesai. Lalu yang kedua ada kontrak biaya plus jasa atau cost plus fee contract. Pada kontrak jenis ini, kontraktor akan menerima pembayaran atas pengeluarannya, ditambah dengan biaya untuk overhead dan keuntungan. Besarnya biaya overhead dan keuntungan umumnya didasarkan atas persentase biaya yang dikeluarkan kontraktor. Kontrak jenis ini umumnya digunakan jika biaya aktual dari proyek belum bisa diestimasi secara akurat. Karena perencanaan belum selesai, proyek tidak dapat digambarkan secara akurat, proyek harus diselesaikan dalam waktu singkat. Sementara rencana dan spesifikasi belum dapat diselesaikan. Kekurangan dari kontrak jenis ini yaitu pemilik tidak dapat mengetahui biaya aktual proyek yang akan dilaksanakan. Lalu yang ketiga ada kontrak biaya menyeluruh atau lump sum contract. Kontrak ini menyatakan bahwa kontraktor akan melaksanakan proyek sesuai dengan rancangan biaya tertentu. Jika terjadi perubahan dalam kontrak, perlu dilakukan negosiasi antara pemilik dan kontraktor untuk menetapkan besarnya pembayaran, tambah atau kurang, yang akan diberikan kepada kontraktor terhadap perubahan tersebut. Kontrak ini dapat diterapkan jika perencanaan benar-benar telah selesai, sehingga kontraktor dapat melakukan estimasi kuantitas secara akurat. Pemilik dengan anggaran terbatas akan memilih jenis kontrak ini, karena merupakan satu-satunya jenis kontrak yang memberi nilai pasti terhadap biaya yang akan dikeluarkan. Selanjutnya ada contoh dari kontrak pembangunan jangka panjang. Suatu bendungan dibangun selama periode 3 tahun dimulai pada bulan September 1990 dengan harga kontrak 5 juta. Biaya langsung dan biaya tidak langsung yang dapat dialokasikan, faktur, dan pembayaran untuk tahun 1990, 1991, dan 1992 adalah sebagai berikut. Pada tahun 1990, untuk biayanya sebesar Rp1.125.000, lalu fakturnya sebesar Rp1 juta, dan pembayarannya sebesar Rp800.000. Pada tahun 1991, untuk biayanya sebesar Rp2.250.000, lalu fakturnya itu Rp2.300.000, dan untuk pembayarannya sebesar Rp1.900.000. Yang terakhir pada tahun 1992, untuk biayanya sebesar Rp1.125.000, untuk fakturnya sebesar Rp1.700.000, dan untuk pembayarannya sebesar Rp2.300.000. Lalu selanjutnya ada ayat jurnal untuk 3 tahun, baik menurut metode presentasi penyelesaian maupun metode kontrak selesai. Di sini tertera pada tahun 1990, construction in progress-nya sebesar Rp1.125.000 pada kolom debit, dan material cost dan lain-lain sebesar Rp1.125.000 pada kolom kredit. Lalu ada akun receivable sebesar Rp1 juta pada kolom debit, dan progress billing on construction contract sebesar Rp1 juta pada kolom kredit. Lalu ada kas sebesar Rp800.000 pada kolom debit, dan akun receivable sebesar Rp800.000 pada kolom kredit. Selanjutnya untuk tahun 1991, construction in progress sebesar Rp2.250.000 pada kolom debit, dan material kas dan lain-lain sebesar Rp2.250.000 pada kolom kredit. Lalu ada akun receivable sebesar Rp2.300.000 pada kolom debit, dan progress billing on construction contract sebesar Rp2.300.000 pada kolom kredit. Lalu ada kasnya sebesar Rp1.900.000 pada kolom debit, dan akun receivable sebesar Rp1.900.000 pada kolom kredit. Dan yang terakhir untuk tahun 1992, construction in progress sebesar Rp1.125.000 pada kolom debit, dan material kas dan lain-lain sebesar Rp1.125.000 pada kolom kredit.
Lalu untuk akun receivable sebesar 1.700.000 pada kolom debit dan progress building on construction kontrak sebesar 1.700.000 pada kolom kredit. Lalu ada kas sebesar 2.300.000 pada kolom debit dan akun receivable sebesar 2.300.000 pada kolom kredit. Untuk metode kontrak selesai, tidak ada ayat zona lagi yang diperlukan pada tahun 1990 dan 1991. Dalam kedua metode tersebut, saldo perkiraan pembangunan dalam pelaksanaan melebihi jumlah dalam kemajuan pengajuan faktur atas kontrak pembangunan. Karena itu, perkiraan yang terakhir harus diimbangkan dengan perkiraan persediaan dalam neraca. Maka, neraca pada akhir tahun 1991 harus mengungkapkan saldo-saldo berikut. Nah, aktiva lancar piutang dagangnya sebesar 600.000, terlihat pada tabel akun receivable-nya. Itu pengajuan fakturnya tahun 1990 1 juta, maka saldonya 1 juta. Lalu penerimaan sebesar 800.000, maka berkurang menjadi 200.000. Lalu tahun 1991 pengajuan faktur sebesar 2.300.000, maka bertambah menjadi 2.500.000. Lalu penerimaan 1.900.000, maka berkurang menjadi 600. Maka piutang dagangnya sebesar 600.000. Termasuk 10% penahanan sebesar 330.000. Itu didapatkan dari 1 juta ditambah 2.300.000, itu termasuk pengajuan faktur dikali 10%, maka hasilnya 330.000. Nah, bangunan dalam pelaksanaannya sebesar 3.375.000 itu terdapat dalam tabel construction in progress atau persediaan. Kan tahun 1990 1.125.000. Nah, tahun 1991 bertambah 2.250.000, maka bertambah menjadi 3.375. Nah, kemajuan pengajuan faktur atas kontrak pendapatan itu 3.300.000 itu terdapat dalam tabel progress building on construction kontrak. Nah, itu 1 juta pada tahun 1960 dan tahun 1991 2.300.000, maka hasilnya 3.300.000. Nah, dihasilkan 3.375.000 dikurangi 3.300.000 sebesar 75.000. Jika faktur melebihi biaya pembangunan, maka kedua perkiraan itu harus dilaporkan pada seksi hutang lancar dalam neraca. Pada saat penyelesaian kontrak, menurut metode kontrak selesai, akan dibuat ayat pembukuan berikut untuk mengakui pendapatan dan biaya dan untuk menutup perkiraan persediaan dan pengajuan faktur. Jurnal pengakuan pendapatan dan penutupan perkiraan kemajuan pengajuan faktur itu, kemajuan pengajuan faktur atas kontrak pembangunan itu didebit sebesar 5 juta. Lalu pendapatan dari kontrak pembangunan jangka panjang dikredit sebesar 5 juta. Lalu jurnal pengakuan biaya dan penutupan perkiraan bangunan dalam pelaksanaan itu, biaya kontrak pembangunan jangka panjang didebit sebesar 4.500.000. Lalu bangunan dalam pelaksanaan dikredit sebesar 4.500.000. Perhitungan rugi laba untuk tahun 1992 akan melaporkan pendapatan kotor dan pendanaan biayanya. Dengan demikian akan menjadi seluruh laba bersih sebesar 500.000 dalam 1 tahun. Menggunakan presentasi penyelesaian metode biaya ke biaya. Contoh soal, jika perusahaan memakai metode presentasi penyelesaian, profit sebesar 500.000 akan disebar selama 3 tahun, maka pembangunan sesuai dengan taksiran presentasi penyelesaian untuk masing-masing tahun. Jika biaya dari awal pembangunan sebesar 4.500.000 tidak berubah selama 3 tahun dan metode biaya ke biaya dipakai untuk menentukan presentasi penyelesaian, maka presentasi untuk tiap tahun akan dihitung sebagai berikut. Nah, tabelnya biaya yang telah dikeluarkan tahun 1990 1.125.000, taksiran biaya untuk penyelesaiannya 3.375.000, jadi total taksiran biayanya 4.500.000, maka presentasi penyelesaiannya 25%. Tahun 1991 biaya yang telah dikeluarkan itu 3.375.000, taksiran biaya untuk penyelesaiannya 1.125.000, dan total taksiran biayanya itu 4.500.000. Maka presentasi penyelesaiannya 75%. Tahun 1992 biaya yang telah dikeluarkan itu 4.500.000, taksiran biaya untuk penyelesaiannya itu 0, dan total taksiran biayanya itu 4.500.000, maka presentasi penyelesaiannya 100%. Dan tabel selanjutnya tahun 1990 selesainya 25%. Nah, jadi pendapatan yang diperoleh itu 5 juta dari biaya dari awal pembangunan 4.500.000 ditambah profit 500.000, maka hasilnya 5 juta. Nah, pendapatan diperoleh itu 5 juta dikali 25%, hasilnya 1.250.000. Nah, biaya dari pendapatan yang diperoleh yaitu 4.500.000 dikali 25%, maka hasilnya 1.125.000. Laba kotornya sebesar 1.250.000 dikurangi 1.125.000, hasilnya 125.000. Maka persentase laba kotornya sebesar 10% dari 125.000 dibagi 1.250.000 dikali 100%, maka hasilnya 10%.
tahun 1191 selesainya kan 75%, maka pendapatan yang diperoleh itu 5 juta dikali 75%, hasilnya 3.750.000. Biaya dari pendapatan yang diperoleh sebesar 4.500.000 dikali 75%, maka hasilnya 3.375.000. Laba kotornya 375.000 dari 3.750 dikurangi 3.375.000, hasilnya 375.000. Persentase laba kotornya sebesar 10% dari 375.000 dibagi 3.750.000 dikali 100%, maka hasilnya 10%. Nah, diakui pada tahun sebelumnya itu, maksudnya tahun 1150. Nah, pendapatan yang diperoleh itu 1.250.000, biaya dari pendapatan yang diperoleh itu 1.125.000, laba kotornya 125.000, dan persentase laba kotornya 10%. Nah, diakui pada tahun berjalan itu, pendapatan yang diperoleh sebesar 2.500.000 didapat dari 3.750 dikurangi 1.250.000. Nah, biaya dari pendapatan yang diperolehnya sebesar 2.250 dari 3.375.000 dikurangi 1.125.000, maka hasilnya 2.250.000. Nah, laba kotornya 250.000. Persentase laba kotornya 10% didapat dari 250.000 dibagi 2.500.000 dikali 100%, maka hasilnya 10%. Tahun 1962 selesainya 100%, maka pendapatan yang diperolehnya itu sebesar 5 juta dikali 100%, maka hasilnya 5 juta. Lalu, biaya dari pendapatan yang diperoleh itu 4.500.000 dikali 100%, maka hasilnya 4.500.000. Maka laba kotornya sebesar 500.000, dan persentase laba kotornya 10% dari 500.000 dibagi 5 juta dikali 100%. Nah, diakui pada tahun sebelumnya itu, tahun 1991, itu 3 juta, pendapatan yang diperolehnya itu 3.750.000, biaya dari pendapatan yang diperolehnya itu 3.375.000, maka laba kotornya 375.000, dan persentase laba kotornya 10%. Nah, diakui pada tahun berjalannya itu sebesar 1.250.000, dari 5 juta dikurangi 3.750.000, dan biaya dari pendapatan yang diperolehnya itu 1.125.000 dari 4.500.000 dikurangi 3.375.000. Nah, laba kotornya sebesar 125.000, dan persentase laba kotornya 10% dari 125.000 dikali 1.250.000 dikali 100%, hasilnya. Untuk penjelasannya yaitu, pada tahun 1990, biaya yang telah dikeluarkan sebesar 1.125.000, yang artinya berdasarkan taksiran biaya awal sebesar 4.500.000. Maka taksiran biaya untuk penyelesaian yang masih harus dikeluarkan adalah sebesar 3.375.000 untuk tahun 1990 dan tahun 1991. Untuk perhitungannya yaitu, taksiran awal sebesar 4.500.000 dikurangi dengan biaya aktual pada tahun 1990 sebesar 1.125.000, maka didapatkan hasil untuk taksiran tahun 1991 sebesar 3.375.000. Maka tingkat penyelesaian sampai dengan tahun 1990 adalah sebesar 1.125.000 dibagi 4.500.000 dikali 100% sama dengan 25%. Lalu pada tahun 1991 telah dikeluarkan biaya sebesar 2.250.000, yang berarti sampai dengan tahun 1991 total biaya yang telah dikeluarkan sebesar 3.375.000, yang terdiri dari pada tahun 1990 sebesar 1.125.000 dan pada tahun 1991 sebesar 2.250.000. Artinya berdasarkan taksiran biaya awal sebesar 4.500.000, maka taksiran biaya untuk penyelesaian yang masih harus dikeluarkan adalah sebesar 1.125.000 untuk tahun 1991. Untuk perhitungannya yaitu, taksiran awal sebesar 4.500.000 dikurangi biaya aktual pada tahun 1990 sebesar 1.125.000 dan dikurangi biaya aktual tahun 1991 sebesar 2.250.000. Maka dihasilkan taksiran untuk tahun 1991 sebesar 1.125.000. Maka tingkat penyelesaian sampai dengan tahun 1991 adalah sebesar 3.375.000 dibagi 4.500.000 dikali 100% sama dengan 75%. Selanjutnya, pada tahun 1992 telah dikeluarkan lagi biaya sebesar 1.125.000, yang berarti sampai dengan tahun 1992 total biaya yang telah dikeluarkan sebesar 4.500.000, yang terdiri dari pada tahun 1990 sebesar 1.125.000, pada tahun 1991 sebesar 2.250.000, dan pada tahun 1992 sebesar 1.125.000, sehingga totalnya adalah 4.500.000. Maka pada tahun 1992 kontrak telah selesai dan tingkat penyelesaiannya telah mencapai 100%, yaitu 4.500.000 dibagi 4.500.000 dikali 100% sama dengan 100%.
Persentase ini dapat dipakai untuk menentukan laba kotor yang harus diakui dalam perhitungan rugi laba. Dengan demikian, untuk tahun 1990, 25% dari harga kontrak tetap sebesar 5 juta akan diakui sebagai pendapatan, serta 25% dari total taksiran biaya akan diakui sebagai biaya. Ayat jurnal untuk pengakuan pendapatan untuk 3 tahun adalah sebagai berikut. Pada tahun 1990, biaya kontrak pembangunan jangka panjang sebesar 1.125.000 pada kolom debit dan bangunan dalam pelaksanaan sebesar 125.000 pada kolom debit, lalu pendapatan dari kontrak pembangunan jangka panjang sebesar 1.250.000 pada kolom kredit. Lalu pada tahun 1991, biaya kontrak pembangunan jangka panjang sebesar 2.250.000 pada kolom debit dan bangunan dalam pelaksanaan sebesar 250.000 pada kolom debit. Lalu untuk pendapatan dari kontrak pembangunan jangka panjang sebesar 2.500.000 pada kolom kredit. Yang terakhir pada tahun 1992, biaya kontrak pembangunan jangka panjang sebesar 1.125.000 pada kolom debit dan bangunan dalam pelaksanaan sebesar 125.000 pada kolom debit. Lalu ada pendapatan dari kontrak pembangunan jangka panjang sebesar 1.250.000 pada kolom kredit. Sebagai keterangan untuk nilai dalam jurnal, lihat perhitungan pada tabel pertama kolom C yang diakui pada tahun berjalan. Laba kotor diakui tiap tahun ditambahkan pada bangunan dalam pelaksanaan atau persediaan. Pada akhir masa pembangunan, saldo dalam bangunan dalam pelaksanaan akan tepat sama dengan jumlah dalam kemajuan pengajuan faktur atas kontrak pembangunan. Jurnal untuk mengakhiri proses akuntansinya adalah kemajuan pengajuan faktur atas kontrak pembangunan sebesar 5 juta berada pada kolom debit dan bangunan dalam pelaksanaan sebesar 5 juta berada pada kolom kredit. Selanjutnya yaitu menggunakan metode lainnya. Misalkan pada tahun 1990 digunakan suatu ukuran berdasarkan penaksiran rekayasa dan dianggap bahwa 20% dari kontrak telah diselesaikan. Laba kotor yang diakui sampai saat itu akan dihitung dan dilaporkan sebagai berikut. Pendapatan yang dihasilkan yaitu sebesar 1 juta. 1 juta ini didapatkan dari 20% dikali 5 juta. Lalu 1 juta ini dikurangi biaya dari pendapatan yang dihasilkan sebesar 900.000. 900.000 didapatkan dari 20% dikali 4.500.000. Nah, setelah dikurangi, maka didapatkan laba kotor sebesar 100.000. Pendekatan ini dinamakan alternatif A. Sedangkan menurut alternatif B, pendapatan ditetapkan sebagai biaya yang dikeluarkan untuk kontrak, ditambah laba kotor yang dihasilkan selama periode kontrak. Maka pendapatan dan biaya yang akan dilaporkan dalam perhitungan rugi laba pada tahun 1990 adalah sebagai berikut. Biaya yang telah dikeluarkan sebesar 1.125.000 ditambah laba kotor sebesar 100.000, maka pendapatan yang dihasilkannya sebesar 1.225.000. Untuk selanjutnya ada revision of estimate atau revisi taksiran. Dalam contoh di atas, diasumsikan bahwa taksiran biaya tidak berubah dari permulaan kontrak. Tapi kenyataannya itu jarang terjadi. Jika terjadi, maka penyesuaian kumulatif yang berlaku surut dibuat dalam tahun perubahan. Revision of estimate atau revisi taksiran. Contoh, pada akhir tahun 1991 ditaksir bahwa sisa biaya untuk menyelesaikan kontrak adalah 1.225.000 sehingga taksiran seluruh biaya akan menjadi 4.600.000. Karena sampai akhir tahun 1991 telah dikeluarkan biaya sebesar 3.375.000, maka persentase penyelesaian ditaksir dengan menggunakan metode biaya ke biaya akan menjadi 73,37%, di mana didapat dari 3.375.000 dibagi 4.600 dikali 100%. Maka harus dibuat analisis untuk menghitung pendapatan dan biaya untuk 3 tahun masa kontrak dengan asumsi bahwa biaya yang sebenarnya dikeluarkan pada tahun 1992 adalah 1.175.000. Maka perhitungan presentasi untuk tiap tahunnya adalah sebagai berikut. Nah, tahun 1990 biaya yang telah dikeluarkannya itu 1.125.000 dan taksiran biaya untuk penyelesaiannya 3.375.000 didapat dari 4.500.000 taksiran awal dikurangi biaya yang dikeluarkan 1.125.000. Lalu total taksiran biayanya 4.500.000. Persentase penyelesaiannya 25% didapat dari 3.375 dibagi 4.500 dikali 100%, maka hasilnya 25%. Nah, tahun 1991 itu biaya yang telah dikeluarkannya itu 3.375.000, sudah ada di soal. Nah, itu didapat dari biaya yang telah dikeluarkan tahun 1990 ditambah biaya yang telah dikeluarkan pada tahun 1991 itu sebesar 2.250.000. Nah, taksiran biaya untuk penyelesaiannya itu 1.225.000 sudah ada di soal. Lalu total taksiran biayanya menjadi 4.600.000. Nah, presentasi penyelesaiannya itu
sebesar 73,37% didapat dari 3.375.000 dibagi 4.600 dikali 100%. Lalu tahun 1992 itu biaya yang telah dikeluarkannya 4.550.000 didapat dari biaya yang telah dikeluarkan pada tahun 1990 sebesar 1.125.000 ditambah biaya yang telah dikeluarkan pada tahun 1991 sebesar 2.250.000 ditambah biaya yang telah dikeluarkan pada tahun 1992 1.175.000 yang ada di soal, maka hasilnya 4.550.000. Nah, taksiran biaya untuk penyelesaiannya 0 dan total taksiran biayanya 4.550.000 dan persentase penyelesaiannya 100% didapat dari 4.550.000 dibagi 4.550.000 dikali 100%. Lalu ada tabel sampai tahun diakui pada tahun-tahun sebelumnya diakui pada tahun berjalan. Nah, tahun 1990 selesainya kan 25%. Jadi pendapatan yang diperoleh kan 5 juta dikali 25%. Nah, ini pendapatan yang diperolehnya itu dari soal sebelumnya 4.500.000 ditambah 500.000 kan profitnya. Nah, jadi 5 juta dikali 25% sebesar 1.250.000. Nah, biaya dari pendapatan yang diperolehnya itu sama dari soal yang sebelumnya 4.500.000 dikali 25%. Hasilnya 1.125.000. Nah, laba kotornya 125.000 didapat dari 1.250.000 dikurangi 1.125.000. Nah, persentase laba kotornya sebesar 10% didapat dari 125.000 dibagi 1.250.000 dikali 100%. Nah, lalu diakui pada tahun-tahun sebelumnya itu tidak ada, lalu diakui pada tahun berjalan itu pendapatan yang diperolehnya 1.250.000, biaya dari pendapatan yang diperolehnya 1.125.000, laba kotornya 125.000 dan persentase laba kotornya 10%. Nah, tahun 1991 selesainya 73,37% kan. Nah, pendapatan yang diperolehnya jadinya 5 juta dikali 73,37% sama dengan 3.668.000. Biaya dari pendapatan yang diperolehnya itu 4.500 dikali 73,37%, itu hasilnya 3.375.000. Maka laba kotornya sebesar 293.500. Persentase laba kotornya sebesar 8% didapat dari 293.500 dibagi 3.668 dikali 100%. Nah, diakui pada tahun-tahun sebelumnya ini pada tahun 1990 pendapatan yang diperolehnya 1.250.000, biaya dari pendapatan yang diperoleh 1.125.000, laba kotornya 125.000, persentase laba kotornya 10%. Nah, diakui pada tahun berjalan itu sebesar pendapatan yang diperolehnya sebesar 2.418.500 itu didapat dari 3.668.000 dikurangi 1.250.000. Nah, biaya dari pendapatan yang diperolehnya 2.250.000 itu didapat dari 3.375.000 dikurangi 1.125.000. Nah, laba kotornya sebesar 168.000. Nah, persentase laba kotornya sebesar 6,97%. Itu didapat dari 168.000 dibagi 2.418.500 dikali 100. Nah, tahun 1992 selesainya kan 100%, maka pendapatan yang diperolehnya itu 5 juta dikali 100% sebesar 5 juta. Nah, biaya dari pendapatan yang diperoleh itu kan 4.550 dikali 100% hasilnya 4.550. Nah, laba kotornya sebesar 450.000. Persentase laba kotornya 9% didapat dari 4.550.000 dibagi 5 juta dikali 100. Nah, diakui pada tahun-tahun sebelumnya itu ini tahun 1991 itu pendapatan yang diperolehnya 3.750.000, biaya dari pendapatan yang diperolehnya 3.375.000. Nah, laba kotornya 293.500. Nah, persentase laba kotornya sebesar 8% dari 293.500 dibagi 3.750.000 dikali 100%. Nah, diakui pada tahun berjalan itu pendapatan yang diperolehnya 1.331.000,
Nah, biaya dari pendapatan yang diperolehnya 1.125.000 dan laba kotornya 125.000. Maka persentase laba kotornya 125.000 dibagi 1.331.500.000 dikali 100%, maka hasilnya 11,75%. Nah, ayat jurnal untuk mencatat pendapatan dan biaya karena adanya revisi taksiran seperti di atas yang tadi adalah sebagai berikut. Nah, tahun 1990 itu jurnalnya biaya kontrak pembangunan jangka panjang di sebelah debit sebesar 1.125.000 dan bangunan dalam pelaksanaan 125.000, dan pendapatan dari kontrak pembangunan jangka panjang di sebelah kredit sebesar 1.250.000. Nah, tahun 1961 biaya kontrak pembangunan jangka panjang di debit sebesar 2.250.000 dan bangunan dalam pelaksanaan 168.500, dan pendapatan dari kontrak pembangunan jangka panjang di sebelah kredit 2.418.500. Nah, tahun 1962 biaya kontrak pembangunan jangka panjang di debit 1.175.000, bangunan dalam pelaksanaan 156.500, dan pendapatan dari kontrak pembangunan jangka panjang di sebelah kredit 1.331.500. Nah, selanjutnya pelaporan kerugian kontrak yang diantisipasikan. Contoh sebelumnya dianggap bahwa laba yang diharapkan akan direalisir. Jika diantisipasikan suatu kerugian atas seluruh kontrak, maka prinsip akuntansi yang lazim menghendaki agar kerugian itu seluruhnya dilaporkan dalam periode ketika kerugian itu pertama kali diantisipasikan. Nah, baik untuk metode kontrak selesai maupun metode presentasi penyelesaian. Soalnya, dimisalkan dalam contoh sebelumnya, taksiran biaya untuk menyelesaikan kontrak pada tahun 1991 adalah 1.725.000. Ini berarti taksiran seluruh biaya untuk penyelesaian kontrak akan menjadi 5.100.000 atau 100.000 lebih tinggi dari harga kontrak. Jika memakai metode kontrak selesai, ayat jurnalnya, kerugian atas kontrak jangka panjang yang diantisipasi sebesar 100.000 di debit, bangunan dalam pelaksanaan di kredit sebesar 100.000. Nah, taksiran seluruh biaya 5.100.000 dikurangi harga kontrak 5 juta menjadi 100.000. Jika memakai metode presentasi penyelesaian, maka presentasi sampai dengan tahun 1991. Nah, tabelnya tahun 1990 biaya yang telah dikeluarkannya 1.125.000, taksiran biaya untuk penyelesaiannya 3.375.000, total taksiran biayanya 4.500.000, presentasi penyelesaiannya 25%. Nah, tahun 1961 biaya yang telah dikeluarkannya 3.375.000. Nah, taksiran biaya untuk penyelesaiannya 1.725.000 didapat dari soal. Lalu total taksiran biayanya 5.100.000. Nah, presentasi penyelesaiannya 3.375.000 dibagi 5.100.000 dikali 100%, maka hasilnya 66. Asumsi dari ini, maka persentase penyelesaian menurut metode biaya ke biaya untuk tahun 1991 adalah sebesar 66,18% yang didapatkan dari 3.375.000 dibagi 5.100.000. Perhitungan di samping ini menggambarkan rekonstruksi sebagian dari tabel terdahulu yang akan disajikan sebagai berikut. Jadi di sini ada tabel yang menunjukkan kolom A sebagai sampai tahun, kolom B sebagai diakui pada tahun-tahun sebelumnya, dan kolom C sebagai diakui pada tahun berjalan. Hasil kolom C ini didapat dari kolom A dikurangi kolom B. Lanjut pada tahun 1990 sampai selesai yaitu 66,18%. Untuk pendapatan yang diperoleh sebesar 5 juta dikali 0,6618. Hasilnya yaitu 3.309.000 pada kolom A. Lalu kolom B sebesar 1.250.000. Dan untuk kolom C itu hasil dari 3.309.000 dikurangi 1.250.000, maka hasilnya 2.059.000. Lanjut untuk B dari pendapatan yang diperoleh yaitu 3.309.000 ditambah 100.000, maka hasilnya 3.409.000 untuk kolom A. Lalu kolom B-nya sebesar 1.125.000. Dan untuk kolom C 3.409.000 dikurangi 1.125.000, maka hasilnya 2.284.000. Untuk mendapatkan nilai laba kotor, kita kurangi pendapatan yang diperoleh dengan biaya dari pendapatan yang diperoleh. Maka untuk kolom A dihasilkan laba kotornya itu rugi 100.000. Untuk kolom B dihasilkan laba kotor 125.000. Dan untuk kolom C dihasilkan laba kotornya itu rugi 225.000. Ayat jurnal untuk mencatat pendapatan, kerugian, dan penyesuaian terhadap bangunan dalam pelaksanaan karena kerugian tersebut adalah
Biaya kontrak pembangunan jangka panjang sebesar 2.284.000 berada pada kolom debit. Pendapatan dari kontrak pembangunan jangka panjang sebesar 2.059.000 terdapat pada kolom kredit. Dan bangunan dalam pelaksanaan sebesar 225.000 juga berada pada kolom kredit. Perkiraan bangunan dalam pelaksanaan menurut kedua metode tersebut akan bersaldo sebesar 3.275.000 yang dihitung sebagai berikut. Pada metode kontrak selesai, bangunan dalam pelaksanaan pada tahun 1990 biayanya sebesar 1.125.000 dan pada tahun 1991 biayanya sebesar 2.250.000 sehingga total saldonya sebesar 3.375.000. Dan untuk rugi, pada tahun 1991 terdapat rugi sebesar 100.000. Selanjutnya untuk metode persentase penyelesaian. Bangunan dalam pelaksanaan pada tahun 1990 terdapat biaya sebesar 1.125.000. Pada tahun 1991 terdapat laba kotor sebesar 125.000 dan pada tahun 1992 terdapat biaya sebesar 2.250.000 sehingga total saldonya sebesar 3.275.000. Dan untuk rugi, pada tahun 1991 terdapat rugi sebesar 225.000. Untuk materi selanjutnya yaitu ada pengakuan pendapatan sesudah penyerahan. Dalam beberapa kasus, hasil penagihan atas harga jual tidak dapat dipastikan secara layak sehingga pengakuan pendapatan akan ditangguhkan. Salah satu dari dua metode berikut ini biasanya dipakai untuk menangguhkan pengakuan pendapatan sampai kas diterima, yaitu metode penjualan cicilan atau metode pemulihan biaya. Bagian ini akan menjelaskan metode tersebut. Jadi untuk metodenya itu ada 3. Yang pertama metode penjualan cicilan, yang kedua metode peralihan kembali harga pokok, dan yang ketiga metode kas. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang metode penjualan cicilan. Metode penjualan cicilan mengakui laba dalam periode-periode diterimanya hasil penagihan dan bukan dalam periode penjualan. Metode ini juga dibenarkan atas dasar bahwa bila tidak ada pendekatan yang layak untuk mengestimasi tingkat ketertagihan, maka pendapatan tidak boleh diakui sampai kas berhasil ditagih. Untuk pengakuan pendapatan saat barang diserahkan. Pengakuan pendapatan saat barang diserahkan disebut juga metode akrual, yaitu bila seluruh kondisi di PSAK 23 paragraf 14 dipenuhi. Untuk pencatatan dengan metode ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengakui penjualan dalam periode penyerahan barang. Piutang dagang berada pada debit, penjualan berada pada kredit. Beban pokok penjualan berada pada debit, dan persediaan barang dagangan berada pada kredit. Sebagai keterangan, piutang dan penjualan diakui berdasarkan harga jual tunai saat ini atau nilai sekarang dari aliran kas yang akan datang berdasarkan tingkat bunga yang sudah ditentukan. Yang kedua, mengakui semua beban yang terjadi atau akan terjadi sehubungan dengan penjualan cicilan dalam periode penyerahan barang. Macam-macam beban berada pada debit, kas atau utang beban berada pada kredit. Cadangan kerugian piutang berada pada debit, dan cadangan beban penagihan piutang berada pada kredit. Sebagai keterangan, cadangan kerugian piutang dan cadangan beban penagihan piutang adalah rekening kontrak dari piutang dagang. Metode penjualan cicilan ketiga mengakui pendapatan bunga saat kas diterima. Jurnalnya kas pada piutang dagang dan pendapatan bunga. Yang keempat, menutup penjualan dan beban pada akhir periode. Jurnalnya penjualan dan pendapatan bunga di debit, lalu beban pokok penjualan, macam-macam beban laba rugi di kredit. Semua laba kotor penjualan diakui dalam periode tersebut. Selanjutnya, pengakuan pendapatan setelah barang diserahkan. Bila terdapat ketidakpastian penerimaan piutang di masa depan, estimasi kerugian piutang tidak bias, pengakuan pendapatannya dapat dilakukan dengan metode penjualan cicilan atau angsuran atau metode pemulihan biaya perolehan. Dengan metode ini, pertama, penjualan dan beban pokok penjualan diakui dalam periode penyerahan barang, tetapi laba kotor ditangguhkan pengakuannya saat diterima pembayaran dari pembeli. Rekening-rekening yang dibutuhkan untuk mencatat transaksi penjualan cicilan. Pertama, penjualan cicilan dan beban pokok penjualan cicilan. Yang kedua, piutang penjualan cicilan disajikan sebagai elemen aset dengan alternatif. Nah, itu dalam kelompok aset lancar bila penjualan cicilan merupakan kegiatan utama perusahaan atau dengan penjelasan atau jatuh dalam suatu periode akuntansi. Lalu kedua, dalam kelompok aset tak lancar bila penjualan cicilan bukan kegiatan utama dan jatuh tempo dalam waktu lebih dari satu periode akuntansi. Ketiga, laba kotor ditangguhkan atau laba kotor belum direalisir. Menampung laba kotor yang belum diakui merupakan rekening laporan posisi keuangan dengan dua alternatif pembencian. Nah, dalam kelompok aset sebagai pengurang piutang penjualan cicilan, lalu kedua dalam kelompok utang sebagai pendapatan yang ditangguhkan. Keempat, laba kotor sudah direalisir atau disajikan di dalam laporan laba rugi.
contoh, asumsikan bahwa PT ABC menjual barang dagang secara cicilan dan bahwa ketidakpastian mengenai penerimaan kas memaksa perusahaan itu untuk memakai metode penjualan cicilan. Data berikut ini berhubungan dengan operasi selama 3 tahun. Nah, penjualan cicilan tahun 1990, 150.000, harga pokok penjualannya 100.000, laba kotornya 50.000, persentase laba kotornya 33,3%, didapat dari 50.000 dibagi 150.000 dikali 100%. Lalu tahun 1991, penjualan cicilannya 200.000, harga pokok penjualan cicilannya 140.000, laba kotornya 60.000, persentase laba kotornya 30%. Lalu tahun 1992, penjualan cicilannya 300.000, harga pokok penjualan cicilannya 204.000, laba kotornya 96.000, persentase laba kotornya 32%. Nah, dari Mankasnya penjualan tahun 1990 30.000, di tahun 1991 75.000, tahun 1992 30.000. Nah, penjualan tahun 1991 tahun 1990 nya tidak ada, dan tahun 1991 70.000, tahun selanjutnya 80.000. Nah, penjualan tahun 1992 mendapat piutang di tahun 1992 itu sebesar 100.000. Nah, ayat jurnal untuk tahun 1990 piutang cicilan pada penjualan cicilan itu sebesar 150.000. Lalu harga pokok penjualan 100.000 pada persediaan 100.000. Nah, lalu selanjutnya kas pada piutang cicilan sebesar 30.000. Lalu jurnal selanjutnya penjualan cicilan pada harga pokok penjualan cicilan dan laba kotor yang ditangguhkan sebesar 150.000. Lalu laba kotor yang ditangguhkan pada laba kotor penjualan cicilan yang direalisir sebesar 10.000 didapat dari penerimaan kas 30.000, persentasenya kan 33,3%, maka 30.000 dikali 33,3% hasilnya 10.000. Selanjutnya yaitu ayat jurnal untuk tahun 1991. Piutang cicilan tahun 1991 sebesar 200.000 berada pada kolom debit dan penjualan cicilan sebesar 200.000 berada pada kolom kredit. Lalu ada harga pokok penjualan sebesar 140.000 berada pada kolom debit dan persediaan sebesar 140.000 berada pada kolom kredit. Lalu selanjutnya ada kas sebesar 145.000 berada pada kolom debit dan piutang cicilan tahun 1990 sebesar 75.000 berada pada kolom kredit. Piutang cicilan tahun 1991 sebesar 70.000 juga berada pada kolom kredit. Lalu ada penjualan cicilan sebesar 200.000 berada pada kolom debit dan harga pokok penjualan cicilan sebesar 140.000 berada pada kolom kredit dan laba kotor yang ditangguhkan tahun 1991 sebesar 60.000 juga berada pada kolom kredit. Lalu untuk laba kotor yang ditangguhkan tahun 1990 sebesar 25.000 berada pada kolom debit. Laba kotor yang ditangguhkan tahun 1991 sebesar 21.000 juga berada pada kolom debit. Dan laba kotor penjualan cicilan yang direalisir sebesar 46.000 berada pada kolom kredit. Nah, selanjutnya ada perhitungan untuk laba yang direalisir. Pada tahun 1990, penerimaan kas sebesar 75.000 dan persentase laba kotornya itu 33,3%. Sehingga untuk perhitungannya adalah 75.000 dikali 33,3%, maka dihasilkan laba yang direalisir sebesar 25.000. Sementara untuk tahun 1991, penerimaan kas sebesar 70.000 dan persentase laba kotornya itu 30%, sehingga perhitungannya adalah 70.000 dikali 30%, maka dihasilkan laba yang direalisir sebesar 21.000. Selanjutnya yang terakhir yaitu ayat jurnal untuk transaksi tahun 1992. Piutang cicilan tahun 1992 sebesar 300.000 berada pada kolom debit dan penjualan cicilan sebesar 300.000 berada pada kolom kredit. Lalu ada harga pokok penjualan sebesar 204.000 berada pada kolom debit dan persediaan sebesar 204.000 berada pada kolom kredit. Lalu ada kas sebesar 210.000 berada pada kolom debit dan piutang cicilan tahun 1990 sebesar 30.000 berada pada kolom kredit, piutang cicilan tahun 1991 sebesar 80.000 berada pada kolom kredit, dan piutang cicilan tahun 1992 sebesar 100.000 berada pada kolom kredit. Lalu ada penjualan cicilan sebesar 300.000 berada pada kolom debit dan harga pokok penjualan cicilan sebesar 204.000 berada pada kolom kredit. Laba kotor ditangguhkan tahun 1992 sebesar 96.000 juga berada pada kolom kredit.
Lalu untuk laba kotor ditangguhkan pada tahun 1990 sebesar 10.000 berada pada kolom debit. Laba kotor yang ditangguhkan tahun 1991 sebesar 24.000 berada pada kolom debit. Dan laba kotor yang ditangguhkan tahun 1992 sebesar 32.000 juga berada pada kolom debit. Untuk laba kotor penjualan cicilan yang direalisir sebesar 66.000 berada pada kolom kredit. Nah, untuk perhitungan laba yang direalisirnya itu pada tahun 1990 penerimaan kas sebesar 30.000 dan persentase laba kotornya itu 33,3%. Sehingga perhitungannya 30.000 dikali 33,3% dihasilkan laba yang direalisir sebesar 10.000. Lalu pada tahun 1991 penerimaan kasnya sebesar 80.000 dan persentase laba kotornya itu 32%. Sehingga untuk perhitungannya yaitu 80.000 dikali 32%, maka dihasilkan laba yang direalisir sebesar 24.000. Dan yang terakhir pada tahun 1992 penerimaan kas sebesar 100.000 dan persentase laba kotornya itu 30%. Sehingga untuk perhitungannya adalah 100.000 dikali 30%, maka dihasilkan laba yang direalisir sebesar 32.000. Metode peralihan kembali harga pokok. Menurut metode ini, tidak ada laba yang diakui untuk suatu penjualan sampai harga pokok barang yang dijual diperoleh kembali melalui penerimaan kas. Semua penerimaan berikutnya dilaporkan sebagai pendapatan. Pendapatan yang diakui setelah harga pokok diperoleh kembali menunjukkan laba. Metode ini hanya dipakai jika keadaan yang melingkupi suatu penjualan sangat tidak pasti, sehingga pengakuan yang lebih awal tidak mungkin dilakukan. Metode kas. Metode ini jarang dipakai dalam penjualan barang dagang atau real estate karena hak untuk mengambil kembali akan memberikan nilai sangat besar bagi penjual. Metode kas ini didapat untuk kontrak jasa dengan biaya awal yang tinggi dan ketidakpastian mengenai penerimaan akhir dari harga kontrak demikian besar. Menurut metode ini, semua biaya dibebankan sebagai expense ketika dikeluarkan. Lalu pendapatan diakui ketika penerimaan kas dilakukan. Metode pengakuan pendapatan dan biaya yang ekstrim ini hanya akan tepat jika tingkat kepastian dari kerugian potensial atas suatu kontrak tidak dapat dipastikan. Lalu metode pengakuan akuntansi sebelum pengakuan pendapatan. Perjanjian penjualan tertentu terkadang melibatkan suatu pertukaran baik barang-barang atau aktiva moneter seperti kas atau wesel tadi sebelum batas di mana proses pendapatan diselesaikan secukupnya untuk mengakui pendapatan. Nah, dalam keadaan seperti ini, prosedur akuntansi yang khusus harus diterapkan sambil menunggu penyelesaian penjualan dan penerapan selanjutnya dari salah satu metode pengakuan pendapatan yang telah dibahas. Nah, jika aktiva moneter diterima sebelum penyelesaian penjualan, akuntansi metode deposit harus diterapkan. Nah, jika presiden diserahkan mendahului penjualan, maka prosedur akuntansi konsinyasi harus diterapkan. Nah, metode-metode ini pengakuan akuntansi sebelum pengakuan pendapatan itu ada metode deposit atau umum, metode deposit industri. Yang pertama ada metode deposit umum. Dalam hal tertentu, kas diterima sebelum suatu kontrak penjualan ditegaskan secukupnya untuk mengakui pendapatan. Situasi ini sering timbul dalam kontrak penjualan real estate. Untuk kasus seperti ini, telah dikembangkan suatu metode akuntansi yang disebut metode deposito. Sambil mengakui pengakuan penjualan, kas yang berasal dari setoran pembeli dilaporkan sebagai deposito atau uang muka atau tanda jadi atas kontrak dan dalam neraca digolongkan sebagai hutang. Aktiva tetap yang akan dijual tetap ditunjukkan sebagai harta penjual, dan hutang yang berhubungan dengan aktiva itu tetap dilaporkan sebagai hutang penjual. Tidak ada pendapatan atau laba yang harus diakui sampai kontrak penjualan diselesaikan. Jika pembeli membatalkan niatnya dan uang muka itu menjadi milik penjual atau sebagai denda, maka deposito itu harus dikredit sebagai laba. Selanjutnya yang kedua ada metode deposit industri hak monopoli. Penerapan khusus dari metode deposit dapat dijumpai pada industri-industri hak monopoli atau franchising industry. Penjualan hak monopoli meliputi bermacam-macam jasa, produk, dan atau aktiva pabrik termasuk yang pertama, hak-hak tak berwujud untuk memakai merek atau nama dagang. Yang kedua, aktiva tetap yang dimiliki oleh franchisor. Yang ketiga, jasa-jasa sebelum pembukuan seperti membantu mengatur tempat usaha yang menyenangkan atau strategis, membangun gedung, dan melatih para pegawai. Dan yang keempat, pelayanan jasa, produk, dan proses yang terus-menerus sejak operasi dilaksanakan. Masalah-masalah yang umumnya timbul pada pengakuan pendapatan untuk hak monopoli khusus yaitu uang pembayaran pertama atau initial fee. Biasanya, franchisor membebankan suatu jumlah yang cukup besar bagi hak untuk menggunakan hak monopoli nama dan untuk memberikan jasa-jasa sebelum pembukaan. Ada kalanya, uang pembayaran pertama ini segera dibayar tunai, tapi pada umumnya pembayaran itu disertai dengan wesel jangka panjang. Pada permulaan perjanjian hak monopoli, franchisor terkadang melaporkan uang pembayaran pertamanya sebagai pendapatan. Taksiran biaya-biaya ini di kemudian hari disediakan sebagai pengimbang atas pendapatan tersebut. Masalah yang timbul dari perlakuan tersebut yaitu masalah beban muka
atau akhir dari pendapatan seperti yang terjadi pada industri-industri real estate dan penjualan tanah secara eceran. Contoh metode deposit industri hak monopoli diasumsikan franchisor membebankan kepada franchisor yang baru uang pembayaran pertama sebesar 25.000 sebesar 10.000 dari jumlah ini dibayar tunai ketika perjanjian ditandatangani dan sisanya akan dibayar selama 4 cicilan tahunan masing-masing sebesar 3.750. Nah, perjanjian itu menetapkan bahwa franchisor akan membantu pertama mengatur letak sebuah gedung, kedua mengadakan survei pasar untuk menaksir potensi laba, ketiga mengawasi pembangunan sebuah gedung, keempat memberi latihan awal kepada para pegawai. Franchise dapat meminjam uang dengan bunga 10%. Dengan demikian, nilai sekarang atau present value dari 4 pembayaran di atas masing-masing 375.000 akan menjadi 11.867. Itu didapat dari 3.750 dikali 3.169. Diskonto sebesar 3.113 menunjukkan bunga yang akan dihasilkan selama periode pembayaran di atas. Jika uang muka dapat dikembalikan dan tidak ada jasa-jasa yang telah diberikan sampai saat perjanjian dibuat, materi deposito harus digunakan sepanjang penerimaan wesel dapat dipastikan secara wajar. Nah, contoh materi deposit industri hak monopoli selanjutnya itu jurnal yang perlu dibuat berkaitan dengan transaksi yang tadi itu. Kas di debit sebesar 10.000, wesel tagih di debit sebesar 15.000, diskonto wesel tagih di kredit sebesar 3.113, deposito untuk hak monopoli di kredit sebesar 21.887. Perkiraan deposito untuk hak monopoli dapat diganti dengan uang pembayaran hak monopoli yang ditangguhkan jika penerimaan wesel dapat terjamin secara layak, maka metode full accrual akan digunakan. Misalkan bahwa biaya pelaksanaan pokok-pokok penting dari jasa-jasa permulaan adalah 15.000, ayat jurnal untuk mencatat transaksi ini dengan memakai metode full accrual, yaitu biaya dari pendapatan uang pembayaran hak monopoli di debit sebesar 15.000, lalu kas 15.000 di kredit. Deposito untuk hak monopoli di debit sebesar 21.887 perak, lalu di kredit pendapatan yang pembayaran hak monopoli sebesar 21.887. Nah, jika penerimaan wesel diragukan, metode penjualan cicilan dapat dipakai. Nah, ayat jurnal berikut di bawah ini perlu ditambahkan apabila pada ayat pembukuan tersebut di atas, yaitu pendapatan uang pembayaran hak monopoli sebesar 21.887 perak di debit. Nah, biaya dari pendapatan uang pembayaran hak monopoli di kredit sebesar 15.000, lalu laba kotor hak monopoli yang ditangguhkan sebesar 6.887. Sekian dari pemaparan materi kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah.